Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, kurang semangat. Selamat siang. Oke, masih semangat? Oke, hari ini sehat semua? Sehat. Kalau Pak lihat hari ini hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir, jumlahnya pas 20 orang. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan, siapa biasa memimpin doa? Ibrahim ya, silakan Ibrahim. Marilah teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sikap. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibrahim telah memimpin doa kita pada hari ini. Oke, anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, tapi hari ini ada yang beda. Hari ini, tapi sebelum kita lanjut materi, kemarin kita terakhir belajar PJOK. Ada masih ingat kemarin kita belajar apa? Ada ingat? Yo, lari. Lari apa? Ada ingat? Yo, lari estafet kemarin terakhir. Sudah tuh kita tidak lagi ya, karena ada lomba kan. Nah, hari ini kita belum melanjutkan materi atletik ya tentang lari kemarin, tapi hari ini ada materi baru yang akan Pak sampaikan, yaitu Pak akan memperkenalkan materi tentang coding atau AI, kecerdasan artifisial namanya. Nah, ini bisa kalian lihat. Pernah dengar nama coding? Belum pernah dengar ya? Mungkin pernah. Ya, sebentar. Nah, ini nama pembelajarannya. Jadi hari ini mohon maaf Pak, kita tidak ke lapangan. Jadi 2 JP ini kita di kelas ya, membahas tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Biasa disingkat KKA. Nanti pelajaran ini akan ada seolah di semester depan mungkin baru kita terapkan di sekolah kita. Namanya sedikit nanti mata pelajarannya coding. Coding. Pernah dengar tak coding? Tidak pernah dengar. Tapi kalian mungkin kalau untuk AI, kecerdasan artifisial lah sudah pakai kalian. Di HP kalian mungkin ada. Tapi kalian tidak memahaminya. Nah, tapi hari ini kita akan membahas coding dengan kecerdasan artifisial ini, itu komponen yang paling penting, itu dekomposisi dalam berpikir komputasional. Nah, kita buat kesepakatan kelas dulu hari ini ya. Ada yang perlu ditambahkan kesepakatan kelas kita pada hari ini? Ada perlu ditambahkan enggak? Apa pas ini? Pas ya? Memperhatikan penjelasan guru, tidak boleh ribut tentunya, saling menghargai. Jadi siapa yang ngomong, yang lain mendengarkan. Sebaliknya seperti itu juga. Dan menjaga Oke, kita lanjut. Nah, oke. Ada yang tahu apa itu coding? Boleh angkat tangan? Boleh Azam? Coding adalah suatu instruksi. Oke, menurut Azam suatu instruksi.
Oke, benar. Ada yang lain tambahan? Boleh, Diandra? Coding adalah penyampaian perintah. Oke, sangat bagus sekali. Jadi dari azam tadi benar, instruksi dan perintah. Jadi coding itu bisa kalian baca sini. Nah, ini coding jadi nak. Coding itu merupakan proses menulis serangkai instruksi atau perintah yang bisa dimengerti dan dijalankan. Nah, coding ini kalau di dalam pembelajaran PJOK, misal dalam menendang bola. Menendang bola ke gawang, perintahnya kemana tendangannya, arahnya? Ke gawang. Ke gawang. Nah, jadi coding itu ibarat tuh arahnya, arah perintahnya kemana tujuannya. Misal kita nak mengiring bola atau ada syuting bola basket, berarti arahnya ke ring basket. Nah, selanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang apa itu kecerdasan artifisial? Mungkin boleh, sila. Kecerdasan artifisial AI adalah kecerdasan buatan. Nah, ya, tepat sekali. Benar. Jadi kecerdasan artifisial atau AI ini kecerdasan buatan yang buatnya manusia. Mungkin kalian sudah pernah pakai ini. Nah, ini ya. Nah, silakan dibaca. AI itu merupakan kecerdasan buatan. Jadi buatan manusia. Salah satu cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan mesin atau program yang mampu berpikir dan bertindak layaknya manusia. Kalau di rumah kalian ada kira-kira AI di rumah kalian? Ada pasti. Salah satu contohnya mesin cuci. Itu bisa nyuci kan? Tapi bukan manusia dia. Jadi buatan manusia tapi bisa bertindak seperti manusia. Ada lagi enggak selain dari itu di rumah kalian? Kira-kira AI? Kipas. Kipas, Pak. Kipas. Ayo ada lagi enggak di rumah kalian? Kalian tiap hari main apa kalian? Nah, di HP itu lengkap. Ada Galo. Nama AI ada. Kalau untuk editnya ada capcut itu. Nah, lengkap. Jadi kita lanjut. Nanti kalian paham sendiri tentang coding atau AI. Nah, ini contohnya. Contoh dari kecerdasan artifisial. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Ya. Ada Google. Pernah pakai Google enggak? Pernah. Pernah enggak Google? Pernah. Kamu nyari misal ada soal dari guru kamu, pasti nyarinya tidak di buku tapi dari Google. Biasa disebut Mbah apa? Mbah Google Pernah pakai Canva enggak? Ada yang pernah? Yo, Canva ini bisa semua, nak buat edit foto bisa, edit video bisa, dia semuanya bisa. Pernah pakai Gemini AI? Tidak pernah. Kalau di HP biasanya diklik tombol power 2 nah, sama power sama ini langsung keluar dia. Gemini AI ini kamu nak nanya apa bisa jawab dia. Nak nanya, yo sama cak Google. Nah, misal nak nanya tugas boleh, misalnya soal, baca ke soalnya, langsung direkamnya, langsung dijawabnya soalnya. Coba lagi di HP kalian masih ada ini Gemini AI. ChatGPT pernah bahas ChatGPT? Yo, ini juga mesin salah satu mesin pintar ini. Buatan manusia, AI paling pintar ini sekarang sudah kalau tidak salah Pak lihat sudah level 5 dia. Jadi upgrade ke 5 yang paling keren sekarang. Jadi kamu nak nanya apa lengkap di situ. Lengkap, ada nak minta buatkan misalnya foto dalam bentuk 3 dimensi juga bisa. Oke, kalau bisa pertemuan kedua, kalau bisa nanti kita coba nanti. Tapi harus bawa HP. Yo, kita izin dulu nanti dengan wali kelas sama kepala sekolah tentunya. Oke, ini lanjut. Ayo berpikir sekarang. Pernahkah kalian membersihkan kelas ini? Oke, kalau pernah boleh angkat tangan. Langkah-langkahnya seperti apa? Yuk ceritakan sedikit. Boleh Sipa, Azam, cara membersihkan kelas itu langkah-langkahnya seperti apa? Dari yang pertama apa, yang kedua, ketiga, empat. Ayo. Boleh silakan. Tadi katanya pernah membersihkan kelas. Langkah-langkahnya sekarang seperti apa membersihkan kelas? Ayo. Boleh? Sipa, Diandra, Tio, Akemi. Kata tadi pernah enggak bersihkan kelas ini? Pernah. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Dari pertama apa yang kalian lakukan? Ambil sapu. Nah, mengambil sapu kata Ibrahim. Hah? Nah, mulanya dari belakang. Apa lagi sudah tuh? Bersihkan sampah. Membersihkan sampahnya. Nah, bersihkan papan tulis. Jadi ya, cara langkah-langkah membersihkan kelas ini pertama kalian angkat kursi. Nah, kursi diangkat dulu di atas meja. Jadi ambil yang paling mudah dulu. Selesai diangkat kursi di atas meja, ditaruh di atas meja, baru ambil
Nah, sapu benar dikata oleh Azam tadi, nyapu dari belakang ke depan. Seperti itu langkah-langkah itu secara singkat. Nanti kalian paham selesai menonton video ini. Nah, tujuan belajar kita hari ini nak, silakan dibaca. Ada 3 tujuan kita belajar hari ini. Nantinya kalian paham apa itu berpikir komputasional, berpikir seperti komputer nanti otak kalian hari ini. Yo, jadi komputer sebentar ya. Tapi tidak jadi komputer, berpikirnya sama seperti komputer. Nanti kalian paham dengan dekomposisi dalam berpikir komputasional. Nanti kita belajar dekomposisi nanti. Nah, tadi yang langkah-langkah membersihkan kelas tadi namanya ini tadi ya, dekomposisi kalian. Urutan tadi. Yang ketiga, kalian memecahkan masalah nanti berkelompok. Ini nanti ada RKPD nanti diisi di sini per kelompok diisi nanti. Dipresentasikan nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ice breaking dulu berarti gitu Ice breaking dulu. Jawab cepet-cepet yo. Ini ice breaking ini termasuk salah satu coding ini ya. Jawab cepet-cepet jawabnya. Jangan tidak cepet jawabnya. Ya, Pak tutup dulu ini. Agak langsung tahu jawabannya. Ya, Pak tutup dulu. Sabar ya. Jangan asal jawab ya. Fokus. Kompak jawabnya, serempak. Jawabnya serempak, kompak, kuat suaranya, oke? Ini soalnya. Siap ya? Siap belum? Nah. Cepet-cepet ya, karena Pak tidak. Oke, siap ya? Belum. Siap ya? Siap. Jawab, langsung jawab yo. Jangan ditunda, langsung jawab pokoknya terlihat. Tidak, langsung jawab semuanya. Jawab, tidak usah angkat tangan, langsung jawab semuanya, oke? Siap ya? Siap. Langsung jawab, fokus. Fokus ya, siap ya? Langsung jawab. Oke, paham ya? Siapa jawab ini tadi biru? Warnanya apa? Hitam namanya. Oke, paham ya? Masih ada 9 lagi ya. Ini sudah siap ya? Siap. Cepet. Abu-abu. Siap. Oke, sudah jadilah. Berarti fokus. Nah, itulah salah satu contoh coding. Jadi kalian memperhatikan warna. Namanya coding warna itu tadi nak. Coding warna. Sebenarnya kalau belajar codingnya lebih seru. Yo. Kita lanjut ya. Kita lanjut menonton video. Nah, dari video ini kalian nanti ada soal dijawab nanti ya. Jadi dengar ke videonya. Tuh. Ya, didengar videonya ya. Tadi Computational thinking. didengar videonya. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Coba-coba kalian kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru,
hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Ada bisa jawab? Apa baca soal ulang? Hah? Bisa? Ada jawab Apa nak baca soal ulang? Ulangi ya soalnya ya. Dari sini tadi. Nah, ini soalnya. Jadi kalian berpikir seperti komputer. Nah, dalam bus ini pertanyaannya tadi, koper mana yang paling terakhir dimasuk ya kan? Ada 3 ada tempat penyimpanan. Di restoran berarti pertama, hotel, dan terakhir museum.
Kita lanjut pertanyaan. Kita paham dengan soal ini belum? Paham ya? Nah, yang paling terakhir dimasukkan yang mana? Ada Rizky? Alat yang pergi ke restoran. Ke restoran, yuk. Ayo. Yang lain? Ayo kita tampung dulu. Belum salah, belum benar juga ya. Ada Rizky, yuk. Ada yang lain enggak? Ini soalnya lagi, nah. Nah, ini bus ini berhenti pertama di restoran kan? Kedua di hotel, ketiga di museum. Nah, pertanyaan ini koper kelompok anak yang mana yang terakhir dimasukkan ke dalam ini bus itu, nah, di dalam tempat penyimpanannya? Hah? Ke restoran? Benar? Ke restoran? Ada jawaban lain? Ya, karena di soalnya yang dia pertama sekali turun. Jadi yang terakhir turun di museum berarti duluan dimasuk ke dia. Kan paling belakang kopernya kan? Nah, yang ke hotel nomor 2, di nomor 2 ke. Ini kan duluan sekali. Jadi dia dimasuk ke paling terakhir. Dan diambil paling duluan, dia diturun paling duluan. Paham enggak maksud dari komputasional itu? Ah, mungkin masih ada LKPD ini sebentar lagi. Kita lanjut dulu ya. Dan ini kita kerja kelompok. Kita lanjut dulu. Sini dulu. Menonton sudah. Nah, ini ada soal, 3 soal. Yang tahu boleh angkat tangan, bebas. Nah, dari sini, bebas. Ayo. Ayo. Silakan. Tadi lah sudah menonton video tadi. Ayo. Silakan. Nomor 1 dulu gitu. Soal nomor 1. Apa yang dibahas dalam video yang kalian tonton tadi? Ayo. Boleh Ibrahim? Hah? Tentang komputasional. Nah, kata Baim tentang komputasional. Benar gak kira-kira? Benar gak? Yo, jadi video tadi membahas tentang cara berpikir komputasional. Jadi berpikir seperti komputer. Yang kedua, apa? Nah, sekarang apa berpikir komputasional? Ada yang tahu enggak? Apa tadi? Baru sudah Pak sebut kita tadi. Apa? Pikir seperti komputer. Nah, iya, benar sekali. Berpikir seperti komputer. Jadi gitu itu berpikir maksud komputer itu cepat, tepat, sistematis, berurutan, teratur. Nah, seperti komputer itu nah, berpikirnya nah. Yang ketiga, ada yang tahu enggak prinsipnya tadi? Ada 4 tadi kalau di video tadi. Ingat enggak yang ada gambar otak tadi nah? Ada ingat? Ada ingat enggak? Ada otak kanan, otak atas, otak tengah sama otak kiri tadi di video tadi. Ayo. Ada tahu enggak 4? Ada 4 tadi. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga apalah? Abstraksi. Yang keempat apa? Nah, iyo, sering dengar algoritma ini pasti. Kita lanjut. Nah, ini nah pengertiannya supaya kamu udah ini. Pengertian berpikir komputasional. Cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Logis ini artinya jelas, sistematis berurutan. Oke, kita lanjut yo. Paham yo? Kamu tuh dituntut untuk berpikir seperti komputer. Komputer itu cepet kan? Tapi benar jawaban kalian. Nah, seperti itu kira-kira. Kita lanjut dulu. Nah, ini yang kalian jawab tadi. 4 komponen utamanya ada dekomposisi. Maksud dari dekomposisi itu memecahkan masalah yang besar jadi bagi-bagian masalah yang kecil. Mencari pola atau hal-hal yang mirip. Tadi kalau di video tadi contoh baju jemuran Jemuran baju ayah, ibu, benar tadi kalau di video tadi? Abstraksi, mencari informasi yang penting. Nah, maksudnya penting ini nah, informasi penting. Misal kalian ingin melakukan perjalanan apa yang tadi ya? Nah, iya cerita kalau di video tadi ya. Jadi sesuatu yang menarik saja di cerita yang penting, yang mungkin teman kalian ingin mendengarnya, tidak perlu yang lain. Yang keempat, algoritma, langkah-langkah yang jelas. Nah, kalau di video tadi kalau salah disuruh mamanya beli apa tadi ya? Beli alat-alat masak Nah, maksud langkah-langkahnya itu supaya
proses yang kita kerjakan itu lebih cepat nak. Yang mana yang kalian dulukan itu. Jadi sampai terakhir selesai dia. Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi hari ini kita hanya membahas tentang dekomposisi dalam berpikir komputasional. Yang tigonya insya Allah kita lanjut di minggu depan tigonya. Ada pola, abstraksi, sama apa tadi? Algoritma. Nah, hari ini kita belajar ini dulu. Dekomposisi dalam berpikir. Nah, itu pengertiannya. Dekomposisi. Artinya masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Nah, contohnya. Bisa dibaca contohnya. Misal membuat kerajinan. Nah, jadi langkah pertama, apa langkah pertamanya di situ? Siapkan alatnya dulu. Sudah tuh, gambar polanya, gunting, lalu ditempel. Jadi selesai dia. Nah, seperti itu. Tidak saling perintah, kamu buat ini, kita langsung tentukan. Ini contoh lagi. Nah, ada contoh merencanakan acara ulang tahun. Di caranya nyiap undangan dulu, benar tak? Yo, kamu pernah tak merayakan ulang tahun? Pasti ngasih undangan ke temannya kan? Nah, suruh datang, temannya bawa kado kan? Menyiapkan makanan, kamu kasih makan tak? Misal ulang tahun teman-teman yang datang, kasih makan pasti kan? Nah, ruangannya kamu hias tak? Kamu hias pasti dengan balon. Kemudian menyusun acara, ada acaranya. Acara pertama mungkin baca doa dulu, pembukaan, tiup lilin, baru potong kue, benar tak? Terakhir dipoto-foto kegiatannya. Nah, itulah contoh dari dekomposisi dalam berpikir. Oh, ini contoh ini. Ini dalam itu tadi yang secara umum. Ini kalau di dalam olahraga. Nah, ini dalam PJOK. Kalau nak melakukan roll, itulah urutannya. Bisa dibaca kan? Kalau dalam pelajaran PJOK, kalau nak melakukan guling depan, kita harus dari awalnya sikap jongkok dulu. Bisa kan dibaca kan? Yuk, kita lanjut. Lanjut dulu supaya cepat. Nah, berdiskusi. Oke, sebelum berdiskusi, Pak bagikan ini dulu ya. Nah, berbagi Pak, nak, bacanya nak, supaya lebih paham, lebih mudah jawab soalnya. Satu kelompok dua lah. Berbagi Pak, cewek cowok bacanya. Cewek cowok. Dekat Pak ini. Azam mendekat. Nah, oke, itu materi ajarnya tentang pelajaran hari ini yo. Nah, ini LKPD-nya. Diisi waktu pengerjaan tidak lama ya, hanya 10 menit ya. Kalau bisa 10 menit selesai, karena nanti kita nak presentasi nanti. Presentasinya satu kelompok 5 menit. Nah, silakan diisi. Jangan lupa dikasih nama kalian di situ. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Iya cukup 1. Tapi kerjanya bareng-bareng karena berkelompok ya. Tidak 2 nah. Boleh 2. Jadi tapi tetap sama isiannya. Isinya tetap sama karena satu kelompok. Nah. Itu kan 2 kertas kan? Itu kan ada 2 soal kan? Paham enggak dengan soalnya? Yang lembar pertama yang isian yang ini nak, yang judul kegiatannya membuat dekorasi kelas. Nah, itu kan 2 lembar. Lembar kedua yang melakukan lari estafet bergu. Oke, jadi 2 kertas itu terisi semua ya. Paham enggak? Paham enggak kira-kira? Oke, Pak jelasin dulu ya. Nah, lembar mana kertas? Nah, yang ini tulis ini membuat dekorasi kelas. Yang ini membuat melakukan lari estafet bergu. Jadi 2 ini terisi semua. Oke. Kan di situ kan 2 tugas kan? Ada 2 tugas. Yang ini membuat dekorasi kelas. Satunya lagi melakukan lari estafet bergu. Nah, jadi ini harus diisi semua 2-2 nih. Oke. Ini kan 2 kan? Nah, satu ini membuat dekorasi kelas. Yang ini melakukan lari estafet. Urutannya apa Pak? Melakukan lari estafet. Ini 2 kelompok Azam. Membuat dekorasi kelas. Yang ini yang nomor 2-nya
melakukan lari. Oh, jadi 2 tugasnya, paham? Tapi kerjanya bersama-sama ya, karena satu kelompok itunya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa buat nama kelompoknya. Oke, selesai tak? 10 menit ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bingung? Boleh. Kalau masih ada yang bingung. Yo. Nah, untuk yang ini tabel ini nak, tidak perlu terisi semua nak. Kalau menurut kalian 4 langkah, cuma 4 boleh 4 langkah. Tidak perlu nak terisi semua. Misal cuma 4 langkah, 5 langkah boleh. Kalau menurut kalian memang ada 10 langkah, terus tambah ke sini. Tidak, ini kan isinya di sini. Yuk, silakan 10 menit ya. 10 menit. Setelah itu baru presentasi. Siap-siap. Kelompok 1 semuanya presentasi, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yuk. Bapak, ini nanti menghias kelas, Pak. Yuk silakan. Yuk diskusi ke sama teman ya, tanya cara untuk mendekorasi kelas seperti apa pertama. Pak kasih ini nomor 1 ya, untuk yang dekorasi kelas itu pertama-tama kita harus menentukan temanya dulu. Temanya apa? Apa nak temanya tentang apa? 17-an misal ya. Pertama itu menentukan tema. Nah, berikutnya apa lagi sudah menentukan temanya. Yo. Temanya dulu, kamu nak tema apa? Tema tentang pahlawan. Menentukan tema pertama. Ayo cepat, sudah berjalan 1 menit. Ayo. Yo, selesai ke satu-satu dulu, kan 2 lembar itu. Selesai ke selembar-selembar. Saling tanya. Sama beda, sama kegiatan apa beda, Pak? Yang mana? Iya, yang ini melakukan lari estafet. Nah, yo apa baik langkah-langkah untuk melakukan lari estafet tuh? Pertama. Yo kali tetap satu kelompok ya. Nanya sama cewek juga boleh. Tuh Pak, kasih ini supaya cepet ya. Kasih stopwatchnya nih ya. Jadi tahu selesainya. Hah? Iya, menurut kalian cara untuk mendekorasi kelas itu apa, Pak? Yang jelas pasti ada membersihkan kelas, pasti ada, karena dekorasi dia. Kita spin ya, kelompok yang maju siapa yang ini ya, kita spin Pak ya. Yo, kita spin. Jadi ini kalau kita spin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ke siapa yang maju duluan nanti ya presentasi ya. Spin ya, tapi kerja kelas dulu, sabar. Nah, ini kita putar, ini siapa yang dapat duluan. Uji coba dulu. Nah, kelompok 4 kalau uji coba nih. Belum, baru uji coba.
Oke, kalau lah selesai galau baru kita spin. Siapa yang presentasi duluan? Coba Pak, coba lagi ya. Siapa lah yang kebagian? Nah, masih kelompok 4 lagi nih. Sial cak kelompok 4 hari ini. Nanti dibacakan ya, menurut kelompok 1 seperti apa, kelompok 2 seperti apa urutannya. Kelompok 3 seperti itu juga, kelompok 4 juga. Semuanya maju, semuanya presentasi. Presentasinya di meja masing-masing, Pak. Tapi berdiri semua nanti. Di sini juga ada contoh, nah, contoh sini juga ada contoh, nah. Yo, tapi di sini menyiapkan sarapan, urutannya, dekomposisinya, ambil alat masak dulu, siap ke bahan dulu, baru dimasak, dipanggang, baru disajikan urutannya, nah. Yuk, langkahnya lebih dari 4 ya, 4. Di situ kan 4 sampai 6. Berarti 4, minimal 4 langkahnya. Jangan 3. Yuk, Silpi. Apa Silpi? Apa? Duduk. Oi. Tim. Bergudu tim nak, tim atau kelompok. Seperti apa cara melakukan lari estafet dalam kelompok tuh? Pertama kali nentuk apa dulu lah dengan temannya. Kemarin kan lah sudah. Tidak, kita fokus nak, fokus ke apa kegiatannya. Iya, kegiatan lari estafet apa baik di situ? Kemarin sudah kan praktek lari estafet. Tentukanlah siapa yang membacakannya. Berarti 2 orang, setiap kelompok 2 orang yang membaca ya. Kan itu kan 2 tugas kan. Berarti 1 cewek 1 cowok, 1 cewek 1 cowok, 1 cewek 1 cowok juga. Ya disitulah tegaknya tapi berdiri semua nanti. Jadi teman yang lain mendengarkan nanti. Kasih tahu ya kalau sudah selesai semua ya. Baru kita spin kelompok mana yang maju duluan, yang presentasi duluan. Nah, yang ini tadi nah, kalau dalam guling depan ini urutannya ini nah urutannya dalam guling depan nah. Nah, itulah besar. Itu urutannya kalau guling depan. Pertanyaan itu lari estafet. Kemarin kala praktek lari estafet, pasti tahu kalian urutannya.
Ya, jadi guling depan itu langkah pertamanya dimulai dari sikap jongkok dulu. Meletakkan tangan, kepalanya ditundukkan, badan didorong ke depan. Yang menyentuh matrasnya pundak. Kembali posisi jongkok. Kalau kalian tidak pakai dekomposisi, kalian langsung ngerol baik tanpa ikuti urutan ini, langsung ngerol. Nah, iya, tapi kalau kalian tahu dengan dekomposisinya, kalian pasti gerakannya benar. Nah, kalau di situ di lari estafet, bagaimana cara melakukan lari estafet itu yang benar? Apa bayang nak disiap ke? Tidak mungkin kan kamu nak lari estafet langsung lari, tidak mungkin kan? Pasti ada dulu nak disiap ke sini, sano, sano. Begitu juga mendekorasi kelas yo. Tidak mungkin kalian langsung mendekorasi kelas itu tanpa persiapan. Pak, kata Pio, lari estafet membersihkan lapangan ini. Boleh, menurut kelompok kalian boleh dijelaskan di situ boleh. Hah? Boleh 5, boleh. Sesuai tema. Kalau memang 5 ada apa nak? Ini 7, kelompok ini 8, 6, boleh. Kalau memang menurut kalian 10 langkahnya, langkah-langkah kecilnya 10, tidak apa-apa. Tapi minimal 4 yo. Tidak mungkin langkah-langkahnya ini bae yang roll depan bae 8 langkah dia nah. Kalau lari estafet mungkin langkahnya 6 atau tidak 7 mungkin. Iya pasti ada, mendekorasi itu pasti ada membersihkan kelas. Di sini ya, tentukan yo yang baca depan sini Azam sama siapa yang ceweknya? Rama atau Nabila? Nabila, Sano siapa? Rio yo. Satu orang, ada ya, boleh ada. Itu Sipa, apa Diandra? Apa dia? Diandra. Kami 5 ikut memang. Boleh, boleh nak. Kami kehidupan sehari-hari. Ayo kalau sudah semua ya. Oke, kalau sudah, yuk diam, jangan ribut. Oke, anak-anak kita spin dulu. Kelompok siapa yang presentasi duluan? Silakan dilihat. Siap ya? Yo, mungkin tidak ini juga. Yuk kita lihat nah siapa yang duluan ya. Langsung ini ya, langsung ya. Langsung ya, Pak spin ya. Nah, masih 4 tuh lah. Oke, silakan. Silakan kelompok 4. Ayo kelompok 4.
Ayo semuanya berdiri yuk kita dengarkan hasil kerja atau hasil diskusi kelompok 4. Kita dengarkan ayo. Yuk yang lainnya diam, jangan ada suara. Yuk kelompok ini. Sila. Yuk fokus kita dengarkan mereka dulu. Yuk silakan berdiri semuanya nak, berdiri nak. Berdiri dibacakan hasilnya. Ayo silakan. Sebutkan dulu nama anggotanya siapa saja dari kelompok berapa. Ayo semuanya di sana menghadap ke sini. Nah di sana semua. Ibrahim juga di sana nak. Nah ayo silakan. Dari kelompok berapa, namanya siapa? Silakan. Salam dulu boleh. Ayo. Seperti yuk dibuka. Salam dulu boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebutkan nama-nama temannya siapa saja. Nama-nama kelompok 4. 1. Hakim, 2. Ibrahim, 3. Siti, 4. Lydia, 5. Selvi. Oke, silakan dibacakan hasil ininya. Jangan di sini nak. Yang mana dulu? Yang membuat dekorasi kelas dulu? Atau yang melakukan lari estafet dulu? Yang mana dulu? Dibacakan. Yang di sini. Bisa keras tak suaranya? Jadi dengar mereka. Oke. 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 Dengaran enggak tadi? Dengaran ya? Yang pertama tadi sini Pak, lihat dulu. Sini. Menurut kelompok 4 menentukan tema, membeli alatnya, kerjasama menghias, membagi tugas untuk menghias kelas, mendekorasi sesuai tema dan membersihkan. Oke. Itu menurut kelompok 4. Mungkin nanti ada beda dari kelompok kalian. Lanjut yang kedua nak, bacakan yang lari estafet. Yuk, silakan. Hah? Yang mana aja lihat, coba lihat. Atau enggak tuh kelompok ini membersihkan kelas, yang dekorasi kelas yo. Yang kelompok yang kedua terpilih ini yo yang dibaca ke yang apa tuh? Yang lari estafetnya Jadi cepat gitu. Oke? Salah satu yo. Oke? Oke. Boleh tutup dulu. Itulah. Tutup. Ayo cepat tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah. Sini, boleh dikumpul sini. Jadi ini tadi dari kelompok 4 yo. Nah, sekarang kelompok siapa yang terpilih diop yang ini? Yang hanya menjelaskan yang kedua, melakukan lari estafetnya yo. Oke, kita spin dulu. Kita spin ya. Nah, kelompok 1 jadi menjelaskan tentang lari estafet. Yang estafet nyobain nak. Yang kelompok berikutnya tentang ini juga. Balik ke tentang menghias, dekorasi. Yuk silakan berdiri semua yang lainnya mendengarkan apa yang disampaikan dari kelompok 1. Yuk silakan dibuka. Kenalkan nama-nama temannya. Keras ke Zam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Jangan di sini Said. Yuk. Yalah, istirahat kan. Yalah kita lewat. Mengasih tongkat ke pemain selanjutnya.
Oke, sini coba lihat. Tentang lari yo. Jadi menurut kelompok Azam, cara melakukan estafet itu pertama membuat kelompok dulu yo. Menurut kelompok minimal 4 orang. Menunggu aba-aba, memegang tongkat. Apa ini? Oh, ke tempat masing-masing ya, berlari dan mengoper tongkat. Oke, tepuk tangan. Tutup dulu Zam, tutup dulu Zam, tutup dulu. Silakan ya, tutup Zam. Berdiri, ngapa langsung duduk? Waalaikum. Sudah, silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Azam. Nah, yang kelompok ini yang terpilih yo, jelaskan tentang dekorasi yo. Yang terakhir berarti tentang lari estafet. Nah, siap-siaplah. Ke spin terakhir ini. Tiga berarti tentang dekorasi. Kelompok 2 tentang lari estafet dijelasin yuk. Silakan. Yuk kita dengarkan ke sana semua, menghadap ke sana. Kita dengarkan kelompok 3. Tentang kelompok 3 yuk. Silakan Akemi, jelaskan suaranya Akemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. Oke, sudah? Coba lihat. Hampir sama ya dengan kelompok 4 tadi ya. Menurut kelompok 3, pertama dia menentukan tema, meminta apa ini nak? Oh, minta sokongan dulu. Oke, minta sokongan sama teman sekelasnya ya. Yang kedua menyiapkan bahan, ya benar. Ketiga, keempat membersihkan kelasnya. Nah, mengatur bangku berarti ada beda sama ini tadi. Tapi semuanya benar. Cuma langkah-langkahnya ada beda. Yang keenam membuat hiasan kelas. Yang ketujuh menempel. Sudah, ayo tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2 tentang lari estafet. Apakah ada beda dengan kelompok Azam tadi? Nah, ini kelompok Azam tadi. Yuk, semuanya berdiri. Yuk kita dengarkan kelompok terakhir. Sudah tuh kita selesai. Siapa yang ngomong? Aja Rizky boleh deh, assalam dulu. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama teman-temannya dulu. Oke, lanjut. Ya. Membuat tim. Sudah? Oke, sini Pak bacakan ulang. Jadi menurut tutup dulu. Silakan tutup dulu. Duduk. Oke, jadi menurut kelompok 2 hampir sama juga dengan kelompok Azam. Dia pertama juga membuat tim ini yo. Oh, menyiapkan alatnya dulu, tongkat beda dia. Tapi sama, kalau kelompok Azam tadi di nomor 3 dia. Membuat tim, berdiri, lalu apa? Membersihkan lapangan. Nah, membersihkan lapangan dulu juga sama. Lalu bersiap untuk berlari, kemudian berlari tongkat. Oke, yuk tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Terima kasih untuk, yuk diam dulu. Terima kasih untuk semua kelompok telah presentasi. Nah, ini jawaban kalian tadi semuanya bagus, tapi urutan yang benarnya seperti ini kira-kira nak, bisa dilihat nah. Tadi kalian mungkin salah perurutannya Mbak Ena. Nah, ini urutannya. Nah. So di situ baca kan? Nah, dibaca. Jadi paham apa itu dekomposisi.
Ajak cewek bacanya tuh. Yo. Nah, mungkin ya urutan tadi yang kalian buat tadi semuanya benar, tapi mungkin ada beda sedikit. Oke, itu boleh diambil itu. Diambil jadi catatan untuk kalian. Presentasi. Nah, tadi anak-anak yo, tadi kita sudah presentasi, sekarang kerjakan LK ini nah. Ini sendiri-sendiri ya, jangan saling mencontek. Sendiri-sendiri. Sudah, selesai ini kita baru istirahat. Ya, sudah ini baru istirahat kita. Kalau lebih sini nah, kalau lebih sini kena. Ya, nah, jawab dengan jujur ya, jangan nyontoh punya temannya. Nah, silakan diisi. Jangan lupa kasih nama kalian di atas, cukup nama saja. Boleh disilang, boleh dilingkar, boleh digaris-garis, boleh. Cukup satu pilihan. Yuk, sesuai yang kalian pelajari tadi, dari yang Pak jelaskan tadi, dari video tadi, dari yang kalian kerjakan tadi. Nah, usahakan benar semua ya. Usahakan benar semua, karena soalnya tidak banyak, hanya 10. Usahakan semuanya benar semua. Yuk, jangan asal jawab yo, sesuai yang kalian pahami pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau ada salah ketikan, Pak kasih tahu ya. Kalau kalian tidak ngerti, ada kan pasti ada salah soal. Ya karena nomor 2 ada salah Pak. R seharusnya Pak buat S di situ. Berpikis, benar berpikis nomor 2. Berarti nomor 2. Seharusnya R kan, S Pak tulis. Karena Pak nak ketik nak cepet tadi. Hari Sabtu mungkin Pak bagi gitu ya. Hari Sabtu Pak bagi gitu. Siapakah yang benar semua? Besok kan kalian daring. Nomor berapa? 10. Yang mananya? Yo, salah kan? Penyelesaian. I. Yuk, kalau sudah dikumpul ke satu jadi satu ya, saya tiap kelompok ya. Jadi satu orang saja yang ngumpul ke sini ya. Cukup satu orang saja.
Jadi setiap kelompok dijadikan satu, nak. Jadikan satu, cukup satu orang yang mengumpulkan. Jangan lupa kasih nama. Oke, kalau yang benar Garo ada reward dari Pak. Oke. Ya udah, Bo. Selesai kalau baru. Jadi ke satu mana? Nah, yo, jadi cukup satu orang yang mengumpulkan. Sini kalau sudah. Itu biarlah untuk kalian jadi bahan bacaan kalian. Ya. Karena sebentar lagi mungkin kalian juga nanti materi coding nih insya Allah diterapkan di sekolah kita. Tapi kalau sekarang belum. Jadi masih perkenalan mata pelajaran coding ini. Oke, kita masih ada 3 sesi lagi, baru kita istirahat. Sini, bawa sini ini. Sila. Mudah kan soalnya, mudah semua kan? Iya. Biar Pak yang koreksinya. Iya Pak, bagikan salah hari Sabtu. Kalau tidak hari Sabtu berarti hari Senin. Sudah sini kalau sudah. Oke, kita lanjut ya. Masih ada 3 lagi slide di sini harus kita selesaikan. Nah, aduh ini nah. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar berpikir komputasional hari ini? Senang? Senang yo. Jadi hari ini tahu ya apa itu coding sama AI yo. Sudah tahu sedikit. Nanti kita ada pertemuan berikutnya nanti. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada bisa tak? Atau tidak satu kelompok satu orang mewakili? Apa yang dipelajari hari? Atau tidak cukup satu orang? Ayo, boleh angkat tangan. Akemi boleh kalau ingat masih. Apa saja yang kalian pelajari tadi? Silakan. Ada bisa sih Pak? Azam? Tentang coding dan Yuk. Ayo. Sebelum kita selesai. tentang coding atau AI. Nah, kalau tapi selesai ini dulu baru kita ini keluar. Ayo. Selesai ini dulu. Nomor 2. Apa saja? Hah? Nah, menurut Sipa ya kecerdasan artifisial. Ada lain? Ada yang lain? Ayo. Apa yang kita belajar tadi? Banyak kita belajar tadi? Hah? Apa? Komputasional. Ada di lembar yang Pak bagi tadi. Nah, ada di situ. Mana lembar tadi? Nah, ya, jadi hari ini kita belajar dekomposisi dalam berpikir apa? Komputasional. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar KKA namanya, coding kecerdasan artifisial. Nah, yuk fokus sebelum kita selesai ini. Yuk fokus sebelum kita selesai. Nah, jadi kesimpulan hari ini ya, berpikir komputasional itu berpikir seperti apa tadi? Ya, kita berpikir seperti komputer, tapi bukan komputer, berpikirnya baik, berpikirnya itu logis. Cepat, berurutan atau sistematis. Nah, dalam berpikir komputasional itu ada yang namanya ada 4 tadi komponennya. Ada dekomposisi. Apa lagi tadi? Pola, abstraksi sama algoritma. Oke, ada pertanyaan? Untuk hari ini? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham ya. Nah, kita untuk materi berikutnya kita masih tentang KA, tentang kecerdasan artifisial, tapi materinya tentang
mesin cerdas sama mesin non cerdas namanya nanti. Mungkin Pak kalau bisa di kelas kalian atau di kelas A nanti. Tapi Pak nanya dulu nanti ya di wali kelasnya. Kalau bisa tetap di kelas ini, di kelas 5C. Oke. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Pak akhiri ya kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat. Bukunya disimpan. Yuk, boleh istirahat.